Halo guys, balik lagi ke Panda UTBK. Jadi hari ini aku mau bahas soal biologi UTBK 2022 yang sebelumnya sudah dijelasin terkait salah satu materi yang keluar pada soal biologi pada UTBK 2022 kali ini. Nah, salah satu contohnya adalah kadar gula darah 300 mg per desiliter itu di soal nomor 5 pada soal biologi, mata pelajaran biologi pada UTBK 2022 ditanya, diketahui kadar gula darah 300 mg per desiliter ini ya, satuannya bukan liter. Kemudian ditanya pernyataan yang benar tentang yang diderita oleh orang tersebut. Nah, seperti yang kita tahu ya, kadar gula darah pada manusia itu normalnya itu 70 sampai 200 mg per desiliter. Nah, kalau misalnya diketahui kadar gula darahnya 300 mg per desiliter, artinya dia sudah melebihi batas normal, melebihi batas normal dari kadar gula darah pada manusia. Nah, yang diderita pernyataan yang benar gitu ya, mengenai penyakit yang diderita oleh orang itu. Nah, karena yang kita sudah analisis bahwa kadar gula darah itu lebih dari 200, yang artinya dia tinggi ya kadar gula darahnya. Nah, ini ada tanda-tanda bahwa orang itu mengalami kelebihan kadar gula darahnya. Yang pertama itu rasa haus atau kelaparan itu meningkat lebih dari biasanya. Kemudian sering buang air kecil, sakit kepala, kelelahan, penglihatan kabur, mual dan muntah, kemudian penurunan berat badan. Nah, seperti yang tadi telah saya jelaskan gitu ya, gula darah normal pada manusia itu ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa gula darah normal pada manusia itu sekitar atau kisaran 70 sampai 150 mg per desiliter. Nah, ada juga literatur yang mengatakan bahwa 70 sampai 200 mg per desiliter. Artinya kurang lebih kisarannya 70 sampai 200 mg per desiliter. Kita ngambil yang bawah karena 150 itu juga masih kategori yang normal dan 200 itu juga masih kategori yang normal gitu ya. Nah, apakah 208 ini normal? Normal, tapi sudah lumayan ada perbedaan selisih gitu ya dengan 200 mg. Cuman masih kategori yang normal 97, 208. Dibandingkan dengan soal UTBK 2022 yang tadi, itu yang dikasih tahu nih oleh teman-teman bahwa ada kadar gula darah manusia itu 300 mg per desiliter, artinya dia jauh dari rentang normal yang telah kita tahu nih. Kita tahunya rentangnya itu 70 sampai 200 mg, sedangkan yang di soal itu lebih dari 200 mg. Artinya dia lebih tinggi ya dari kadar normal pada umumnya. Dan ini sumbernya itu berdasarkan hellosehat.com. Nah, kalau pada manusia tadi ada rentangnya gitu ya untuk normalnya 70 sampai 200 mg per desiliter. Kalau misalnya dia di bawah 70 mg per desiliter, berarti kadar gula darah itu sangat rendah atau biasanya disebut hipoglikemia. Hipo itu artinya rendah, glikemia itu dari kata gli itu ada glukosa, kemia itu biasanya darah atau sel darah merah. Nah, kalau misalnya hiperglikemia, hiper itu artinya lebih atau lebih tinggi atau lebih gitu ya. Glike itu dari kata glukosa dan kemia itu darah. Jadi hiperglikemia itu kadar gula darah yang tinggi. Kalau hipo itu rendah. Sama aja mungkin kalau teman-teman pernah mendengar kata yang namanya hiperaktif gitu ya. Kalau hiperaktif itu aktif yang berlebih. Jadi hiper itu adalah sesuatu yang lebih gitu, berlebih. Nah, kalau misalnya kadar gula darahnya tinggi itu ya tadi di atas 200 mg per desiliter berarti hiperglikemia. Itu aja sih perbedaannya yang mendasar. Tapi mungkin ada yang bertanya gitu ya, "Kak, tapi kan, ada yang namanya hormon insulin yang menurunkan,
kadar gula darah pada manusia. Nah, kalau sudah, lebih dari 300 gitu ya, lebih dari 200 maksudnya, contohnya kayak tadi, soal tadi itu 300 mg per desiliter, artinya hormon insulin itu, tetap menghasilkan insulin, tetap menurunkan gula darah, cuman tidak optimal gitu. Produk yang dihasilkan dari hormon insulin itu tidak maksimal ke dalam menurunkan gula darah. Alhasil gula darah itu tetap meningkat, sedangkan hormon insulin itu menghasilkan tapi kualitasnya nggak bagus gitu, nggak kayak pada orang-orang normal lainnya gitu. Makanya ada yang namanya diabetes, orang yang terkena penyakit diabetes itu harus menggunakan suntik insulin atau, mengkonsumsi obat-obatan yang menurunkan gula darah, kadar gula darahnya, seperti itu. Nah, tadi udah dijelasin gitu ya, hipoglikemia itu dia di bawah 70 miligram per desiliter. Nah, ciri-cirinya tuh apa sih, gitu. Nah, yang pertama ini adalah merasa lapar atau nafsu makan meningkat. Seperti kayak tadi di awal gitu ya, pada umumnya orang-orang yang kekurangan gula darah atau kelebihan gula darah itu biasanya nafsu makannya itu berubah-ubah atau fluktuatif. Terus juga di sini tubuhnya gemetaran, pusing, lemas, jantung berdebar, berkeringat, cemas atau gelisah, dan pingsan. Ini berdasarkan source-nya itu alodokter.com. Nah, penyebabnya apa? Penyebab hipoglikemia adalah yang pertama itu penggunaan insulin atau obat diabetes yang melebihi dosis atau tidak teratur. Nah, seperti yang kita tahu ya tadi ya, dijelasin juga bahwa insulin itu untuk menurunkan kadar gula darah. Sedangkan kalau misalnya orang yang, eee, mengkonsumsi terus-terusan insulin gitu, mengonsumsi penurunan gula darah, akhirnya apa? Akhirnya gula darah tersebut kekurangan kan, akhirnya di bawah standar normal atau di bawah kadar normal dari, kadar gula darah manusia pada umumnya, seperti itu. Terus yang kedua, pola makan yang tidak baik atau tidak teratur, seperti makannya terlalu sedikit atau menunda makan. Nah, biasanya nih buat teman-teman yang suka merapel makan, jam makannya nih dari pagi, siang, itu digabung atau pagi, siang, malam digabung itu juga nggak baik ya, itu juga bisa salah satu menjadi penyebab hipoglikemia. Nah, yang ketiga itu aktivitas fisik atau olahraga berlebihan tanpa makanan yang cukup. Dan yang terakhir itu konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Nah, ini kan tadi dibilang ya, aktivitas fisik atau olahraga berlebihan tanpa makan yang cukup. Sedangkan kalau kita untuk melakukan olahraga itu harus butuh asupan yang cukup gitu agar, gula dalam darah kita tuh tetap ada kandungan kadar normalnya gitu. Kalau misalnya kita makan yang nggak cukup, tidak memenuhi standar gizi yang baik, akibatnya kita bisa terkena juga hipoglikemia ini, gitu. Nah, tadi sudah hipoglikemia, sekarang hiperglikemia. Yang tadi sudah dijelaskan ya, hiperglikemia itu kadar gula darahnya itu lebih dari 200 miligram per desiliter. Bagaimana dengan yang tadi yang 208 itu masih normal ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya udah kayak 300 miligram per desiliter itu udah tinggi banget gitu. Nah, salah satu karakteristik, orang yang terkena hiperglikemia itu yang pertama, sering buang air kecil, terus mudah haus dan lapar, mudah lelah, sakit kepala, pandangan kabur, sulit berkonsentrasi, berat badan turun, keputihan berlebih, kemudian luka sulit sembuh. Nah, ini salah satu, contoh pada orang yang terkena diabetes, itu dia lukanya itu sulit banget sembuh gitu. Nah, penyebabnya apa sih hiperglikemia itu? Nah, ini penyebabnya adalah yang pertama dia menderita diabetes tipe 1, yaitu kondisi ketika tubuh tidak memiliki insulin yang cukup. Atau yang tadi saya jelaskan gitu ya, insulinnya itu, menghasilkan hormon insulin tapi kualitasnya nggak sebagus, orang-orang yang normal gitu atau orang-orang yang sehat gitu. Nah, selanjutnya menderita diabetes tipe 2, yaitu kondisi yang menyebabkan sel tubuh tidak sensitif terhadap hormon insulin atau sudah resistensi insulin.
Artinya di sini maksudnya resistensi insulin itu, jadi si insulin ini dia sudah tidak bisa, melindungi tubuh atau menurunkan kadar gula tubuh gitu. Sudah tidak bisa bekerja maksimal lah atau bahasanya di biologi itu resistensi gitu. Nah, yang ketiga, menderita gangguan hormonal yang dapat menyebabkan resistensi insulin. Contohnya itu sindrom Cushing, hipotiroidisme, polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Nah, selanjutnya sedang mendapatkan nutrisi atau gula melalui infus, terus jarang berolahraga, mengalami infeksi termasuk batuk, pilek, flu maupun COVID-19, mengalami stres yang berat menggunakan obat-obatan tertentu seperti diuretik dan kortikosteroid, menderita penyakit pankreas seperti pankreatitis atau kanker pankreas. Nah, selanjutnya yang terakhir itu habis menjalani operasi atau mengalami trauma seperti cedera atau luka bakar. Nah, buat teman-teman nih yang jarang banget olahraga gitu ya, itu bisa jadi tuh penumpukan glukosa dalam darah tuh, karena tidak ada yang dipecah gitu. Karena penumpukan itu akhirnya bisa menyebabkan diabetes juga, atau biasanya nih teman-teman yang habis makan langsung tidur itu juga bisa penyebab jadi hiperglikemia, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-temannya ya. Terus juga jangan lupa komen juga buat materi selanjutnya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, don't forget to subscribe guys.